Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Teacher Minggele. Yang mengelola akun ini saya sendiri, Pak Darmanto. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar kembali tentang materi integral, khususnya yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yakni tentang luas daerah. Langsung saja kita beranjak ke slide yang pertama. Dalam menentukan luas suatu daerah, disarankan untuk menggambar grafiknya terlebih dahulu, agar daerah yang diminta akan dapat kita lihat dengan lebih jelas. Bagaimanakah prosedur untuk menggambar grafiknya? Maka kita lihat bersama. Saya telah buatkan yakni dua contoh tentang prosedur untuk menggambar grafik pada fungsi linear dan fungsi kuadrat. Untuk fungsi linear yang dimana bentuk umumnya yakni y sama dengan mx ditambah c, ya, ini bentuk grafiknya adalah berupa garis lurus, ya. Perlu diingat bentuk grafiknya yakni garis lurus untuk fungsi linear. Caranya gimana? Kita cari titik potong pada sumbu x dan sumbu y, kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut, maka akan jadilah sebuah grafik atau garis lurus. Berikutnya, untuk fungsi kuadrat yang bentuk umumnya ax pangkat 2 atau kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka ada dua tahapan, yakni pertama-tama kita cari dahulu titik potong pada sumbu x dan juga pada sumbu y. Kemudian yang kedua, menggunakan sumbu simetri dengan formulanya atau rumusnya xs atau x simetrinya atau absis dari sumbu simetrinya sama dengan min b per 2a. Langsung saja kita lihat contohnya. Fungsi linear seperti tadi, y-nya sama dengan mx ditambah c. Permintaannya cari titik potong pada sumbu x dan y. Ini ada sebuah contoh, diminta untuk menggambarkan grafik, ya, dari fungsi linearnya, yakni y sama dengan 8 kurang 2x. Bagaimanakah cara menggambarnya? Pertama-tama kita buat hubungan antara x dan y, ya. Jadi ketika x-nya sama dengan 0, kita dapati atau kita substitusi ke persamaannya, persamaan linearnya tadi, y sama dengan 8 kurang 2x, berarti y sama dengan 8 kurang 2 kali 0, karena x-nya kita gantikan dengan 0, ya, untuk memperoleh ya koordinat di sumbu y, ya. Jadi ketika x-nya sama dengan 0, kita akan peroleh koordinat di sumbu y. Begitu juga sebaliknya, ketika y-nya sama dengan 0, kita akan peroleh koordinat titik di sumbu x, ya. Sekarang kita lihat, jadi x-nya kita substitusi, kita ganti dengan 0, maka y sama dengan 8 kurang 2 kali 0. Maka y sama dengan 8 kurang 0. Maka y-nya sama dengan 8. Sudah itu kita coba lagi, ketika x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 8 kurang 2x. Berarti 2x sama dengan 8. X-nya sama dengan 8 dibagi 2, sama dengan 4. Kita sudah punya dua koordinat titiknya, ya, yakni 0,8 dan 4,0. Ingat, koordinat selalu dibaca x, y. Jadi 0,8 dan 4,0. Sekarang tinggal kita gambarkan di
koordinat kartesius ya, dimana sumbu yang mendatar atau horizontal ini adalah sumbu X dan sumbu yang tegak lurus ya, yang tegak ini adalah sumbu Y. Sekarang tinggal kita letakkan 0,8, X-nya 0, Y-nya 8. Oh, berarti ada di sini ya. 0,8. Kemudian 4,0, X-nya 4, Y-nya 0 di sini ya. Kedua titik tinggal kita hubungkan. Nah, maka terjadilah sebuah garis lurus. Garis ini namanya garis Y sama dengan 8 kurang 2X. Oke, ini cara yang pertama untuk menggambar fungsi linear. Yang kedua, yakni bagaimana kita menggambar fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat yang bentuk umumnya yakni Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Pertama-tama kita cari titik potong pada sumbu X dan Y. Sama seperti pada persamaan linear. Yang kedua, cari berdasarkan sumbu simetri dengan formulanya, yakni untuk mencari absis dari simetrinya atau XS-nya sama dengan min B per 2A. Contoh pertanyaannya, gambarkan fungsinya Y sama dengan X kuadrat atau X pangkat 2 kurang 2X kurang 8. Yang pertama-tama untuk mencari titik potong pada sumbu X dan Y ya. Untuk X-nya sama dengan 0 kita dapati, berarti X-nya kita substitusi ke persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya tadi. Persamaan fungsi kuadratnya tadi ya, yakni Y sama dengan X pangkat 2 kurang 2X kurang 8. X-nya kita ganti dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0 kurang 2 kali 0, 0 kurang 8 sama dengan minus 8. Berarti untuk X sama dengan 0, Y sama dengan minus 8. Berikutnya untuk Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan X kuadrat atau X pangkat 2 kurang 2X kurang 8 atau X pangkat 2 kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikannya bisa kita gunakan metode pemfaktoran. Di sini setelah kita faktorkan dapati X kurang 4 dikali X plus 2 sama dengan 0. Otomatis X-nya sama dengan X kurang 4 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan negatif 2. Jadi koordinatnya 4,0 atau min 2,0. Kita sudah punya 3 koordinat. Berikutnya menggunakan sumbu simetri ya, atau absis untuk sumbu simetrinya menggunakan formula min B per 2 kali H. Persamaannya kan tadi ini X kuadrat kurang 2X kurang 8. A-nya 1. A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Seperti ini kan. Kemudian B-nya koefisien dari X yakni min 2 dan C-nya adalah min 8. Rumusnya kan atau formulanya adalah min B berarti min dari min 2. Kan B-nya minus 2 dibagi 2 dikali A koefisien dari X pangkat 2 yakni 1. Minus min minus 2 hasilnya 2 dibagi 2 kali 1 2 bagi 2 sama dengan 1. Setelah kita peroleh absisnya kita cari ordinatnya atau Y-nya ya. Maka tinggal kita substitusi X-nya sama dengan 1, substitusi ke persamaan fungsi kuadratnya. Jadi Y sama dengan 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 8. 1 kuadrat 1 kurang 2 kali 1 minus 2 kurang 8. Hasilnya sama ya minus 9. Jadi koordinatnya bisa kita inventarisir. X-nya ketika 0, Y-nya minus 8. Kemudian X-nya minus 2, Y-nya 0. Ya. X-nya 4,
Y-nya 0. Kemudian X-nya 1, Y-nya minus 9. Tinggal kita gambarkan di koordinat kartesius. Untuk X-nya 0, Y-nya minus 8. Letaknya di mana? X-nya 0. X-nya tadi sudah seperti saya bilang, yakni sumbu yang mendatar atau horizontal. Sedangkan Y-nya adalah sumbu yang tegak lurus atau sumbu yang vertikal ya. Nah, berarti karena negatif letaknya ada di bawah. Di sini ya. 0, minus 8. Berikutnya minus 2,0. X-nya minus 2. Berarti di bagian kiri ya. Kemudian X-nya 4,0 ya. Berarti di kanan dari sumbu ini ya. Sini. Kemudian X-nya 1, Y-nya minus 9. Berarti ada di bawah. Sini ya. Ini titik belok. Sumbu simetri artinya sumbu dimana membagi kurvanya itu menjadi dua bagian sama besar. Atau titik beloknya ya. Atau bisa jadi juga titik puncak ketika berada di atas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih caranya untuk mencari luas satu daerah ya menggunakan integral. Nah, ini ada contoh soal yang pertama. Ini ada sebuah gambar kurva dan juga sebuah garis. Nah, di sini sudah kita lihat bersama ada satu daerah yang diarsir ya, warna hijau. Ini kita disuruh untuk mencari luas daerah yang diarsir ini. Bagaimana caranya? Mari sama-sama kita ikuti. Yang pertama-tama kita cari titik potong antara garis dan parabola. Garis dan parabola ada titik potongnya ya. Di sini dan di sini ya. Ada dua titik potong. Gimana cara mencarinya? Berarti kedua persamaannya kita samakan karena Y sama dengan 2X kurang 1. Sedangkan kurvanya Y sama dengan min X pangkat 2. Ini ada kekeliruan sedikit ya. Ini oh enggak, udah benar ya, min X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 8 ya. Berarti kita tinggal ini ya, selesaikan 2X sama 2X 0 ya. Berarti tinggal X pangkat 2 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. X kuadrat sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan plus atau minus di 3. X1 nya sama dengan 3, X2 nya sama dengan minus 3. Di sini ya daerahnya ya. Ya, 3 minus 3. Oke. Berikutnya kita cari titik potong antara garis dan sumbu X ya. Garis ini persamaan garis ini ya dengan sumbu X, titik potongnya di mana? Ini sudah saya tuliskan ya, yakni 0,5. Tapi perolehnya kita lihat bersama. Persamaan garisnya yakni 2X kurang 1 sama dengan 0 ya. Berarti Y-nya harus sama dengan 0 karena perpotongan di sumbu X. Maka Y-nya harus sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 1. X-nya sama dengan 1/2 atau 0,5. Oke. Langkah berikutnya kita cari titik potong parabola dan sumbu X ya. Parabolanya min X pangkat 2 atau ya ini persamaannya atau kurvanya tambah 2X ditambah 8 sama dengan 0 ya. Kalau dengan sumbu X ya apa? Y-nya harus sama dengan 0 ya. Maka tinggal kita faktorkan. Berarti X kurang 4 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga hasilnya X-nya sama dengan 4 atau X sama dengan minus 2. Setelah itu kita cari. Ini kita bagi dua ya. Ada daerah A dan daerah B. Yang daerah A ini bentuknya adalah satu bangun datar ya. Yang biasa kita sering pelajari di tingkat-tingkat sebelumnya, yakni bangun datar segitiga. Dimana untuk mencari luas satu segitiga rumusnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2.
2. Alasnya yakni berapa? Bisa kita lihat ini ya, dari 0,5 ke 3. Berarti tinggal cari selisihnya. 3 kurang 0,5 hasilnya 2,5. Sedangkan tingginya ya dari sumbu X ini ke ini ya, titik potong ini ya, antara garis dan kurva ya. Titik potongnya berada di berapa? Ketika X-nya sama dengan 3, kita substitusi kebersamaannya, berarti 2 kali 3 6 kurangi 1, Y-nya berarti 5, sehingga tingginya adalah 5, sehingga alas dikali tinggi 2,5 dikali 5 dibagi 2, hasilnya sama dengan 12,5 per 2, atau biar tidak dalam bentuk pecahan desimal kita kalikan 2. Untuk penyebutnya kalikan 2, 12,5 kali 2 hasilnya 25, dan 2 kali 2 hasilnya 4, atau sama dengan 25 per 4. Ini udah selesai belum? Oh belum, kita harus cari dulu luasan untuk daerah yang B. Karena daerah yang B ini sisi yang ini ya, ini bentuknya adalah kurva sehingga agak melengkung, sehingga dia bukan menggunakan rumus segitiga ya, mencari luas segitiga, karena bentuknya adalah bukan bangun datar segitiga, maka kita gunakan ya integral. Masih ingat nggak? Ya kalau sudah agak lupa, saya review kembali sedikit ya. Ini contoh, ada sebuah contoh tentang bagaimana sih proses mengintegralkan ya. Ini integral tentu ya, karena ada batasnya ya, dari A sampai B dari 6x pangkat 2 dx. Bagaimana? Ya ingat, koefisiennya tetap ditulis 6 dibagi pangkatnya atau eksponennya 2 ditambah 1. Ini formulanya ya, senantiasa ditambah 1 ya. X pangkat 2 atau pangkatnya eksponennya tetap ditambah 1 gitu ya, dengan batasnya A sampai B. Jadi caranya seperti itu. Langsung saja kita lihat ya. Untuk luas yang B ini kan daerahnya dari 3 sampai 4 ya. Bisa kita lihat di gambar 3 sampai 4. Inilah pentingnya ketika kita bisa membaca atau menggambar grafik terlebih dahulu, sehingga bisa kita tentukan batasnya, yakni dari 3 sampai 4. Fungsinya yang tadi min X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 8. Kita integralkan dengan X ya. Hasilnya yakni min, ini koefisiennya 1 per 2 tambah 1, 3 ya. Berarti min 1/3 X pangkat 2 tambah 1, 3. Ditambah 2 per 1, pangkatnya kan 1 ini. Ditambah 1, hasilnya 2. Jadi 2 per 2 1. X pangkat 1 tambah 1, 2. Sehingga X pangkat 2 ditambah 8X dengan batasnya 3 sampai 4. Sesudah itu tinggal kita substitusi nilainya, batas atas dan batas bawahnya. Operasinya kurang ya, tinggal substitusi. Jadi min X nya kita ganti dengan 4, jadi 4 pangkat 3 dibagi 3 ditambah X nya pangkat 2, berarti 4 pangkat 2 ditambah 8 kali X, berarti 8 kali X nya 4 ya, dikurang yang batas bawahnya, berarti min X nya 3 pangkat 3 ya dibagi 3 ditambah X nya tadi 3 pangkat 2 ya ditambah 8 kali X nya kita ganti dengan 3. Hasilnya ini 4 pangkat 3 64 per 3, ada minusnya di depan, ditambah 4 pangkat 2 16. Karena ini biar mudah langsung kita samakan penyebut ya. Berarti kalau 16 dikali 3 sama dengan 48 dibagi 3, hasilnya adalah 16. Kemudian 8 kali 4 32, biar sama penyebutnya kita kalikan 3, sehingga 32 kali 3 96 per 3, kurang ini tadi minus 3 pangkat 3 27 per 3, masih
tambah 3 pangkat 2 9. Biar hasilnya 9, sini kita kalikan 3. Jadi 27 per 3 ditambah ini 8 kali 3 24, 24 kali 3 72 per 3. Sudah itu kita tinggal operasikan dulu yang dalam kurung, baru kita operasikan antar kurung ya. 64 minus ditambah 48 ditambah 96. 96 kurangi 64 berapa? Ayo. 32 ditambah 48 sama dengan 80. Kurang ini tadi 72. Ini minus 27 ditambah 27 0 kan? Karena tinggal sisanya 72. Sehingga 80 kurang 72 karena penyebutnya sudah sama ya. Maka pembilangnya tinggal kita operasikan. 80 kurang 72 sama dengan 8 per 3. Sampai sini udah selesai? Belum, karena yang diminta adalah luas daerah yang diarsir. Berarti kita harus jumlahkan antara luas daerah yang A dan B. Sehingga luas totalnya sama dengan luas daerah yang A tadi 25 per 4 ditambah luas daerah yang B tadi 8 per 3. Karena penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan terlebih dahulu dengan 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 25 itu jadi sama dengan 75, merupakan pembilang dari ya pecahan 25 per 4 menjadi 75 per 12. Kemudian ini 12 dibagi 3, 4 kali 8 32. Ini merupakan persamaan dari pecahan 8 per 3 menjadi 32 per 12. Tinggal kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 75 ditambah 32 sama dengan 107 per 12. Ini contoh yang pertama. Sekarang kita beranjak ke contoh yang kedua. Ini ada sebuah kurva membuka ke atas ya, dan dibatasi juga oleh sebuah garis. Tinggal kita lihat posisi garisnya berada di atas, sedangkan kurvanya berada di bawahnya garis ya. Ini terbentuklah satu daerah. Nah, pertanyaannya kita disuruh cari luas daerah yang diarsir ini ya. Oke, langsung saja persamaan garisnya yakni Y sama dengan 2X plus 2 ya. Ini bisa kita lihat ya. Ketika X-nya 0, Y-nya 2. Ini berpotongan di sini kan. Ya, ketika X-nya minus 1, maka Y-nya 0 di sini kan. Ya. Jadi untuk membuat sebuah persamaan juga bisa kita tentukan dari koordinatnya atau titik-titik ini ya. Sehingga bisa terbentuklah sebuah persamaan garis. Berikutnya persamaan kurva atau persamaan parabolanya, yakni Y sama dengan 2X pangkat 2 kurang 2. Ini sudah diberikan. Nah, untuk mencari luas daerahnya, ingat catatannya, yakni daerahnya itu bisa kita peroleh dari yang membatasinya yang di atas dikurangi yang bawah. Di sini daerahnya ini dibentuk oleh garis dan kurva. Yang berada di atas adalah garis. Bisa kita lihat di sini kan? Ya, garis berada di atas, sedangkan kurvanya ada di bawahnya. Sehingga tinggal kita hitung atas dikurangi bawah. Yang atasnya ya tadi garisnya ya apa persamaannya? 2X plus 2. Ini ya, kurang persamaan kurvanya 2X pangkat 2 kurang 2 sama dengan 0. Hasilnya yakni min 2X pangkat 2 tambah 2X ya. Ini kan positif 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sehingga minus 2X ditambah 2X ditambah 4 sama dengan 0. Ini bisa kita inventarisir mana koefisien dari X pangkat 2 yakni minus 2 ini adalah A, kemudian koefisien dari X adalah bisa kita sebut B ya, sama dengan 2 dan konstantanya adalah 4. Nah,
untuk mencari luasnya ini ada sebuah formula nanti akan kita berikan dengan menggunakan diskriminan ya, atau D, di mana rumus D-nya apa? Masih ingat? Yakni B pangkat 2 dikurang 4 kali A dikali C. B-nya yakni 2 ya, ini 2 pangkat 2, B pangkat 2 kan tadi, kurang 4 dikali A, A-nya minus 2 dikali C, C-nya 4. 2 pangkat 2 4, min 4 kali min 2 berapa yuk? 8. 8 dikali 4 32 tambah 4 hasilnya sama dengan 36. Luas daerahnya ini ada formulanya yakni D dikali akar D dibagi 6 kali A pangkat 2. Nanti bisa dicoba di rumah. D-nya sudah kita peroleh tadi yakni 36 dikali akar 36 dibagi 6 dikali A-nya minus 2 pangkat 2. 36 kali akar 36 adalah 6 dibagi 6 kali minus 2 kuadrat 4. Ini 6 sama 6 bisa kita bagi sama dengan 1, tinggal 36 dibagi 4 sama dengan 9. Atau bisa juga kita gunakan cara menggunakan integral ya. Ini bisa kita lihat bersama, dimana luasnya itu bisa kita lihat dibatasi dari minus 1 ini di sumbu X ini ya, bisa kita lihat minus 1 sampai nih titik potongnya yakni di 2 ya. Jadi minus 1 sampai 2, fungsinya pakai yang tadi itu ya, minus 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 diintegralkan terhadap x atau dx ya, sama dengan hasil integralnya minus 2 per 2 tambah 1 3 x pangkat 2 tambah 1 3 sama dengan min 2 per 3 x pangkat 3 ditambah ini 2 per 1 tambah 1 2, berarti 2 per 2 sama dengan 1, atau X pangkat 1 tambah 1 2 ditambah 4X dengan batasnya minus 1 sampai 2. Tinggal kita substitusi batas atas dan batas bawahnya dengan operasi kurang. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang batas atasnya dulu min 2 tetap kok X-nya ini kita gantikan dengan 2. Jadi 2 pangkat 3 dibagi 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali 2 kurang min 2, 2 nya tetap karena ini koefisien dari X pangkat 3 dikali minus 1 pangkat 3 dibagi 3 ditambah X nya kita ganti dengan minus 1 berarti minus 1 pangkat 2 ditambah 4 kali minus 1 hasilnya 2 pangkat 3 8 kali 2 16 minus 16 per 3 ditambah 4 itu bisa kita ubah dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya adalah 3 maka pembilangnya adalah 12. Kemudian ini 4 kali 2 8, biar sama penyebutnya kita bagi dengan 3 maka pembilangnya sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24 kurang minus 1 pangkat 3 sama dengan min 1 dikali minus 2 hasilnya 2 per 3 ditambah minus 1 pangkat 2 positif 1 atau kita ubah dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya 3 maka 3 per 3 kali 3 per 3 sama dengan 1 kurang karena ini 4 kali minus 1 sama dengan minus 4 biar penyebutnya jadi 3 maka pembilangnya kita kalikan juga dengan 3 yakni 4 kali 3 sama dengan 12 sama dengan minus atau kurang 12 per 3. Tinggal kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung baru kita operasikan pengurangan. Jadi minus 16 sama 24 berapa ayo? 8 ditambah 12 sama dengan 20 per 3 kurang 2 tambah 3 5 kurang 12 minus 7. Ini minus 1
sama minus dibuka kurungnya jadi positif. 20 tambah 7 sama dengan 27 per 3. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Oh berarti sama ya, menggunakan formulanya atau rumus D kali akar D dibagi 6A kuadrat dengan menggunakan integral. Oke, untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, Teacher Minggele. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.